teman-teman, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Riristriani SSM Hum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Margareta Ika, Tiara Elzan Septiana, Mayang Pramesti, dan Aulia Rahma Oktaviantari. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu administrasi publik. Lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam administrasi publik. Tak perlu menunggu lebih lama lagi, let's check this out! Dalam kesempatan kali ini, ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, prinsip administrasi menurut Gulick dan Urwig. Yang kedua, ada prinsip administrasi menurut Henry Fayol. Yang ketiga, ada prinsip administrasi menurut Herbert Simon. Dan yang terakhir yaitu 7 nilai administrasi publik menurut Widodo dalam Holilah. Terbitnya buku karya Willoughby berjudul Principles of Public Administration pada 1927 menegaskan adanya prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dan para administrator akan menjadi ahli dalam pekerjaannya jika mereka mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip tersebut? Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick dan Urwig, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. 7 prinsip ini dikenal dengan planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kegiatan ini terkait penyusunan garis-garis besar mencakup sesuatu yang harus dikerjakan dan metode-metode dalam pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian ini sendiri sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan seseorang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Yang ketiga adalah staffing atau penyediaan staf. Ini merupakan pengarahan atau latihan untuk mengerjakan suatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Yang keempat merupakan directing atau pengarahan. Pengarahan ini merupakan pembuatan keputusan yang menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Yang kelima adalah coordinating atau pengkoordinasian. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat berbagai bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Dalam berbagai koordinasi mungkin terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak, seperti misalnya di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen, sedangkan pihak lain menganggapnya sebagai tujuan manajemen. Dalam kedua pandangan tersebut terlihat bahwa keberhasilan koordinasi tergantung pada keberhasilan maupun efektivitas dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang keenam adalah reporting atau pelaporan. Pelaporan ini merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan sebagai fungsi terkait dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Pentingnya laporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Yang ketujuh adalah budgeting atau penganggaran. Penganggaran ini merupakan fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Itu tadi merupakan ketujuh prinsip menurut Gulick dan Urwig yang menyebabkan organisasi bisa berjalan dengan baik.
Selain dari Gulick dan Urwig, Henry Fayol yang dikenal sebagai bapak manajemen mengemukakan prinsip administrasi yang dikenal sebagai prinsip manajemen, antara lain pembagian pekerjaan, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, memprioritaskan kepentingan umum, pemberian upah, pemusatan, rentang kendali, tata tertib, keadilan, stabilitas pada jabatan personal, inisiatif, dan rasa persatuan. Tak hanya itu, Herbert Simon juga membagikan 4 prinsip administrasi yang lebih umum, antara lain: 1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok. 2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti. 3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. 4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat. Menurut Widodo dalam Holilah, terdapat 7 nilai administrasi publik. Apa saja itu? Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama adalah nilai efisiensi. Nilai ini merujuk pada penggunaan sumber dana. Dalam menjalankan suatu kegiatan, maka sikap, perilaku, dan perbuatan administrator harus selalu berhati-hati. Dana digunakan secara bijak untuk kepentingan umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Administrator harus mampu dan bijak dalam menggunakan barang, seperti mobil kantor, maka kegunaannya hanya untuk transportasi pekerja atau untuk bertemu klien, bukan untuk transportasi liburan dengan keluarga. Yang ketiga adalah nilai impersonal atau nilai formal. Maksudnya adalah melaksanakan hubungan antar bagian satu dengan yang lain dengan formal, tanpa menonjolkan hubungan personal baik secara keluarga, sahabat, maupun tetangga. Yang keempat adalah nilai marital system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan. Patrimonial, seperti anak, keponakan, keluarga, alumni, daerah, dan lain-lain, akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Dengan menggunakan sistem ini, maka usaha tersebut akan menjadi cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kelima adalah nilai responsible, adalah melakukan standar profesional diri dan kompetensi teknis atas potensi yang dimiliki oleh seorang administrator publik, dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah nilai akuntabilitas, nilai yang berasal dari berbagai macam harapan organisasi, baik dari dalam dan luar organisasi itu sendiri, atau masyarakat luas untuk diwujudkan. Terdapat strategi khusus dalam mengendalikan harapan-harapan masyarakat luas, yaitu 1. Bagaimana kemampuan mengartikan dan mengendalikan harapan-harapan yang dilakukan oleh keseluruhan lembaga khusus di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua adalah derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan para lembaga. Nilai terakhir adalah nilai responsivitas, merupakan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan ataupun masalah guna aspirasi publik. 7 nilai yang telah dijabarkan oleh Widodo tadi akan mengarah kepada etika publik. Berikut ini merupakan 3 poin penting yang menjadi perhatian dalam etika publik.
Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, dimensi normatif dan dimensi reflektif, atau bagaimana cara bertindak menciptakan suatu institusi yang adil. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata, atau sistem, prosedur, sarana yang memudahkan tindakan etika. Itu tadi penjelasan tentang prinsip dan nilai dalam administrasi publik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menjelaskan materi ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.